Halo para wibu. Nah, kali ini gue mau nyeritain sebuah anime. Kalau dilihat-lihat sekilas sih ini anime tuh loli-loli unyu gitu, dengan cerita yang ceria dan menggemaskan. Tapi ternyata gue salah cuy. Ini anime tuh punya cerita yang dark banget cuy. Ya udahlah, nggak usah lama-lama lagi. Sini gue ceritain anime yang judulnya Made in Abyss. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, gue mau nyeritain tentang konsep di dunia ini. Jadi, anime ini nyeritain tentang dunia yang memiliki lubang misterius yang dinamain Abyss. Lubang ini tuh udah ada dari 1900 tahun lalu. Nah, Abyss ini tuh isinya makhluk-makhluk misterius sama ada artefak-artefak dari masa lalu. Lubang ini juga terdiri dari 7 lapisan. Lubang bukan sembarang lubang cuy. Kalau ada manusia yang masuk ke dalam situ dan dia nggak kuat, dia bakalan kena kutukan. Makin ke dalam makin kuat tuh kutukannya. Tapi banyak penjelajah mau explore ke dalam situ buat nyari harta atau artefak berharga yang tersembunyi di dalam sana. Nah, para penjelajah di sini tuh disebut Delver. Tapi biar enak, kita sebut aja mereka ini penjelajah. Nah, penjelajah ini tuh dibagi jadi beberapa tingkatan atau kelas. Dibedain dari warna peluitnya, dimulai dari bel. Nah, seseorang jika dikasih bel tuh berarti dia tuh masih pemula yang masih dalam pelatihan atau murid pelajar yang belum dapat peluit. Terus naik ke tingkat selanjutnya yaitu peluit merah. Para pemula yang udah punya ilmu yang cukup tentang Abyss. Di sini mereka secara resmi disebut sebagai penjelajah goa dan cuma dibolehin buat jelajah di lapisan pertama aja. Lanjut ke peluit biru bagi mereka yang udah punya pengalaman lebih dan udah dibolehin buat turun sampai lapisan kedua. Lanjut peluit bulan atau peluit ungu. Mereka ini ilmunya udah luas banget cuy tentang dunia Abyss dan pengalamannya itu juga udah mantep. Biasanya di tahap ini mereka jadi guru buat generasi-generasi baru. Nah, peluit ungu atau bulan ini bisa jelajah sampai lapisan 3 atau sampai ke lapisan 4. Lanjut ke peluit hitam. Nah, orang-orang ini tuh udah jadi ahlinya dan bisa jelajah sampai ke lapisan 5. Dimana di lapisan 5 ini kalau yang nggak kuat bisa aja jadi gila dan kehilangan kemanusiaannya. Dan tingkatan tertinggi adalah peluit putih yang dianggap jadi penjelajah terhebat karena mereka berhasil dapat penemuan yang besar banget. Nah, kalau penjelajah udah sampai ke putih, udah dianggap sebagai legenda di dunia penjelajahan Abyss. Peluit putih juga bisa jelajah sedalam apapun. Nggak ada batasannya pokoknya. Nah, kalau udah paham, mari kita lanjut ke alur ceritanya. Anime ini diawalin sama seorang bocah yang lagi ada di lapisan pertama. Lapisan Abyss yang damai ini ada bocil cewek yang punya pangkat peluit merah yang namanya Riko. Nah, sekarang ini nih penjelajahan solo pertamanya Riko. Riko lagi explore gitu buat nyariin artefak. Dia pengen temuannya tuh punya nilai tertinggi di antara peluit-peluit merah yang lain, biar dia bisa cepet naik ke tingkat peluit biru. Nah, karena lokasi penjelajahannya sebelahan, akhirnya dia bareng temennya yang namanya Ned ini keliling di lapisan ini buat nyari-nyari sisa artefak. Tiba-tiba Riko ngeliat Ned diserang sama monster ular terbang. Biasanya nih monster tuh hidup di lapisan ketiga, tapi entah kenapa naik ke tempat ini. Mungkin dia lagi cari makan. Nah, karena monster ini mau ngemakan Ned, Riko mancing dengan niup peluitnya. Sekarang si Riko lah yang dikejar sama monster ini. Dan dia terselepet kena ekor monster ini. Sampai akhirnya Riko ini ke pojok dan gak tahu harus apa. Tapi tiba-tiba sebuah tembakan laser misterius ngenain monster ini. Monster itu pun jatuh ke lubang Abyss. Riko nyariin asal muasal cahaya laser itu. Nah, dia akhirnya ketemu sama kalung biru. Nggak jauh dari situ dia ngeliat ada bocah cowok robot pingsan di situ. Ned yang udah sadar akhirnya ngebantuin Riko buat ngebawa bocah robot ini balik ke panti asuhan. Di jalan mereka ketemu teman yang lain yang namanya Shigi. Nah, mereka akhirnya bisa nyelundupin bocah robot ini dengan cara ngecoh direktur panti asuhan yang namanya Belcero ini. Nah, jadi murid-murid di panti asuhan ini tuh pastinya yatim piatu semua.
Besoknya guru akademi panti asuhan yang namanya Jiro nyemangatin murid-muridnya biar makin semangat jelajah di kemudian hari. Di akhir kelas Riko tuh minta ke gurunya biar si Riko ini diturunin di lapisan yang lebih dalam biar dia bisa cepet kayak emaknya yang seorang peluit putih. Tapi ya dia nggak diizinin karena Riko ini masih kurang pengalaman. Malamnya bocah robot itu samar-samar bangun karena ngedenger anak-anak panti ini ngobrol. Tapi bocah robot ini dibuat kaget karena robot ini dipaksa bangun dengan cara didudukin di kursi listrik. Riko nanyain siapa sebenarnya robot ini. Tapi si bocah robot ini nggak inget apa-apa. Bahkan nggak sadar kalau dirinya itu adalah robot. Nah masalahnya, abis pakai kursi listrik itu, listrik panti jadi mati. Guru Jiro tahu ini pasti disebabin sama Riko. Anak-anak yang lain ya pada kabur ke kamar masing-masing. Sedangkan robot ini ditutupin lah sama Riko. Untungnya pas gurunya ngecek, robot itu bisa sembunyi di atas. Robot ini punya tangan yang bisa manjang coy. Jadinya Riko ngajak bocah robot ini keluar. Karena lupa sama nama sendiri, akhirnya Riko ngasih nama robot ini dengan nama Rek. Riko nunjukin kota lubang besar yang namanya kota Ort. Riko yakin kalau Rek ini pasti asalnya dari dalam abyss. Terusan dijelasin kalau semakin dalam jelajah, maka dampak perjalanan balik ke atas itu bakalan ngaruh ke fisik penjelajahnya. Mulai dari pusing mual, sampai yang paling dalam yaitu bisa aja resiko kematian. Nah anak-anak panti ini lagi kumpul di kamarnya Riko. Mereka yakin kalau badannya Rek ini adalah kumpulan artefak kelas spesial. Mereka mikir nggak bisa terus-terusan nyembunyiin Rek. Akhirnya besoknya Rek disuruh ketemu aja sama Jiro Sensei. Rek disuruh bohong dengan bilang kalau dia yatim piatu dan pengen jadi penjelajah goa. Dia disuruh ketemu sama kepala sekolah dan diterima jadi murid di sini. Sebagai pemula, si Rek tentu aja dapat pangkat bel. 2 bulan kemudian, Riko ngajakin Rek buat ngeliat penjelajah senior yang balik dari dalam abyss. Nah, penjelajah yang dimaksud tuh namanya Paman Habo. Nah, Riko ini akrab sama om-om satu ini. Habo sendiri punya pangkat peluit hitam. Walaupun udah tua, tapi dia punya tekad buat naik pangkat ke peluit putih cuy. Pas Riko lihat-lihat, dia jadi nge-freeze karena dia ngeliat Habo ini ngebawa balik peluit putih yang ternyata punya emaknya Riko yang namanya Laiza. LaizaってHabo pun ngasihin peluit itu biar disimpen sama Riko. Jiro Sensei nemuin Riko yang lagi duduk termenung mikirin nasib emaknya di bawah sana. Dia masih belum yakin kalau emaknya itu udah meninggal. Ternyata emaknya Riko, si Laiza ini, dulunya tuh gurunya Jiro. Jiro ngasih tahu kalau emaknya Riko tuh pergi penjelajahan terakhir tuh pas usia Riko 2 tahun. Jiro cerita dulu Lisa tuh orangnya serampangan. Urakan gitulah hidupnya, bebas semaunya. Nah alasan Riko harus selalu pakai lensa kristal karena ternyata Riko dulu tuh lahirnya di dalam abyss. Mata rabunnya Riko ini tuh disebabin sama kutukan abyss katanya. Riko lahir di saat emaknya ini ngejalanin misi dari negara, dimana Lisa bareng pasukannya tuh disuruh buat ngambil artefak spesial, sebuah bel raksasa yang konon katanya punya kekuatan buat ngehentiin waktu. Nah misi itu juga lah yang ngebuat bapaknya Riko yang namanya Torka, si peluit hitam, meninggal. Riko bisa hidup karena Laiza naruh Riko bayi di wadah penangkal kutukan. Biar pas naik ke atas, Riko bayi nggak kena kutukan. Bareng teman seperjuangannya, Laiza ngebawa Riko beserta wadah penangkal mayat yang berat banget itu naik ke permukaan. Beberapa hari kemudian, Riko tuh diizinin sama negara buat ngelihat dokumen tersegel yang ditulis sama emaknya. Ditemenin sama Rek, Riko ke markas besar. Di sana dia ngeliat kisah perjalanan emaknya yang ditulis di dokumen ini. Banyak gambar-gambar monster-monster yang berhasil ditemuin sama Lisa. Bahkan ada satu gambar yang mirip banget cuy sama si Rek ini, yang Lisa lihat di lapisan paling bawah abyss. Di situ juga ternyata ada selembar kertas yang tulisannya tuh, di dasar dunia
Aku menunggumu. Wah, baca itu gemeteran langsung Riko. Dia yakin tulisan itu ditulis emaknya buat si Riko ini. Singkat cerita, akhirnya Rek naik jadi peluit merah. Dia pun mulai penjelajahan pertamanya di lapisan pertama. Di sini dia ditemenin sama Ned. Di balik batu, Rek nemuin tengkorak berdoa. Tapi kata Ned, tengkorak kayak gitu mah udah biasa ada di lapisan pertama ini. Tapi dari sinilah Rek jadi pengen buat nyari tahu kebenaran dari semua misteri, termasuk siapa dia ini sebenarnya. Pas mau balik ke permukaan, Ned ini kena kutukan Abyss. Dia muntah-muntah dan pusing gitu. Malamnya Riko mutusin buat berangkat besok pagi, buat berangkat ke dalam Abyss. Karena dia kepikiran sama surat dari emaknya dan yakin kalau emaknya tuh masih hidup di bawah sana. Rek pun juga pengen ikut pergi jelajah bareng sama Riko. BTW karena Rek ini robot, jadi dia bakalan kebal sama kutukan The Abyss. Shiggy berhasil ngambil peta Abyss di ruang kepala sekolah. Sejauh ini beginilah yang udah diketahuin. Tapi di sini Ned marah dan bilang kalau dia nggak setuju sama sekali kalau Riko turun ke Abyss. Karena di sana tuh bahaya banget cuy. Bahkan ngatain kalau ibunya Riko ini udah lama mati. Ngedenger itu, tentu aja Riko ini sakit hati cuy. Tapi akhirnya besok paginya Riko bareng Rek tetap berangkat. Mereka berdua diem-diem pergi. Tapi pas Rek mau pamitan sama yang lain, dia hampir ketahuan sama Jiro Sensei. Untungnya dia berhasil ngeles. Rek sama Riko ditemenin sama Shiggy sama Ned. Di sini Ned ternyata udah minta maaf sama Riko tentang omongannya semalam. Mereka mau turun ke Abyss lewat jalur ilegal biar nggak ketahuan sama penjaga. Mereka tuh lewat di daerah perkampungan kumuh yang nggak diperhatiin sama pemerintah. Akhirnya Riko sama Rek pun pamitan sama teman-temannya ini dan langsung turun ke bawah manfaatin tangannya Rek yang bisa melar. Besoknya Riko kebangun dari tidurnya. Mereka ini udah sampai di lapisan pertama, Edge of the Abyss. Lapisan pertama ini punya kedalaman 0 sampai 1350 meter. Di sini lapisan yang sering dijelajah sama peluit merah buat nyari sisa artefak. Walaupun di lapisan ini cukup aman, tapi banyak makhluk dari lapisan kedua sama ketiga naik buat nyari makan. Nah, kutukan dari lapisan pertama tuh pusing dan mual ringan. Karena adanya medan gaya, jadi permukaan tuh nggak kelihatan ketika dilihat di lapisan pertama ini. Mereka pun nerapin ilmu survival yang udah mereka pelajarin di akademi panti asuhan itu. Kayak berburu dan masak makanan gitu. Pas Rek meriksa tasnya, dia nemuin surat yang ternyata isinya tuh salinan dari dokumen catatan punya Liza. Kayaknya itu tuh sengaja ditaruh di situ sama Jiro Sensei, yang sebenarnya dia tuh udah tahu rencana mereka berdua buat turun ke bawah sini. Di situ juga ada surat dari gurunya si Jiro Sensei kalau dia bakalan nangkep Riko sama Rek. Akhirnya mereka buru-buru buat turun ke lapisan berikutnya. Gak disangka-sangka tiba-tiba mereka didatengin sama penjelajah goa yang lain yang ternyata adalah Paman Habo. Kirainnya Habo ini mau nangkep nih dua bocil, tapi ternyata dia datang ke situ atas permintaan Ned sama Shiggy yang minta tolong biar Habo ngawal mereka berdua biar sampai ke perkemahan penjelajah yang ada di lapisan kedua dengan selamat. Tapi ternyata niat baik si Habo ini ditolak sama Riko. Riko bilang tidak. Karena dia bilang ini nih pelajaran terakhir mereka, biar bisa ngebuktiin ke gurunya kalau mereka ini siap buat jelajah lubang The Abyss ini. Sebelum pergi, Habo ngasihin penawar kutukan lapisan kedua. Habo juga nyuruh mereka berdua buat waspada sama salah satu peluit putih yang jadi penjaga di perkemahan penjelajah di lapisan kedua. Dia adalah Ozen. Mereka lanjut ke lapisan kedua yang namanya Forest of Temptation. Lapisan kedua ini punya kedalaman 1350 meter sampai 2600 meter. Nah, di sini ada daerah yang dikenal sebagai hutan terbalik karena pohon-pohon di sini tuh tumbuh kebalik. Bahkan air pun ngalir ke atas malahan cuy. Di sini juga kutukannya adalah bisa mual hebat, sakit kepala bahkan sampai mati rasa di anggota badan tertentu. Di lapisan kedua ini kalau ada peluit merah yang turun, regu pencari udah nggak bakalan berani nyariin. Pas lagi keliling-keliling di sini tiba-tiba Rek ngedenger ada suara orang minta tolong. Disamperin lah sama mereka berdua.
Tapi ternyata mereka ngeliat ada penjelajah lain yang lagi diserang sama monster burung. Pas ngeliat burung itu, Riko sadar kalau itu tuh jebakan, karena ini adalah burung jeritan mayat, monster yang bisa niru suara minta tolong mangsanya buat mancing mangsa lain ke koloni mereka. Dan tiba-tiba Riko disamber lah sama salah satu monster ini. Rek coba buat nangkep pakai tangan panjangnya, tapi selalu digagalin sama monster burung yang lain. Di sini Riko kena gejala kutukan karena kena tekanan pas lagi terbang ini. Dia pingsan dan mau dikasih makan ke anak-anaknya monster ini. Rek yang panik ngelihat itu tiba-tiba tanpa sadar ngeluarin tembakan lasernya dan ngenain semua monster ini. Riko untungnya nggak kena sama tembakan ini. Dia pun jatuh dan berhasil diselamatin sama Rek. Beberapa menit kemudian, pas Riko udah bangun, malah sekarang giliran Rek yang pingsan. Nah, ini disebabin karena Rek abis pakai tembakan lasernya. 2 jam kemudian, Rek pun sadar. Mereka pun ngelanjutin ngejelajahin dan turun. Mereka akhirnya sampailah di daerah hutan terbalik. Angin di sini tuh kenceng banget coy. Malah sekarang mereka dikejar sama monster monyet. Untungnya mereka berhasil lari. Mereka jalan terus akhirnya nemuin camp penjelajah, tempat yang digunain buat para penjelajah Abyss untuk istirahat. Di sini mereka akhirnya ketemu sama yang punya kawasan, peluit putih yang tinggal di sini, yang namanya Ozen. Dia ini peluit putih yang punya kekuatan fisik paling OP di antara peluit putih yang lain. Tingginya si Ozen ini aja 2 meter lebih cuy. Riko bareng Rek pun dipersilakan naik ke camp penjelajah ini. Kayak biasa, abis naik Riko muntah karena begitulah kutukan di Abyss ini bekerja. Riko ngenalin dirinya ke Ozen, tapi Ozen bilang kalau dia udah kenal si Riko ini. Ya karena dia tuh yang ngebawa bayi Riko naik ke permukaan. Riko ngasih tahu alasan dia pengen ke dasar Abyss karena abis nerima surat dari emaknya. Ozen pun pergi karena katanya masih ada urusan. Di sini mereka berdua dikenalin sama asistennya Ozen yang namanya Maruruk. Bocil ini tuh punya rank peluit biru, jadi 1 tingkat di atas Riko sama Rek. Ozen juga ngasihin Riko sama Rek ini peluit biru sementara, biar nggak dicurigain kalau papasan sama penjelajah lain. Karena sebenarnya peluit merah tuh nggak boleh turun di lapisan kedua ini. Maruruk terusan ngajak mereka berdua buat bersihin badan dan istirahat. Nah, lu orang jangan ketipu sama penampilan si Maruruk ini, karena sebenarnya Maruruk ini seorang trap, seorang bocah cowok cuy ternyata. Karena umur mereka sepantaran, mereka bertiga ini langsung akrab. Pas malamnya lagi tidur, Riko ini kebelet pipis cuy. Dia pun keluar buat nyari toilet. Tapi akhirnya dia malah terkejut ketika ngeliat suatu ruangan ada monster kayak gini. Dia pun balik ke tempat tidurnya dan gak berani keluar-keluar. Karena takut gak berani keluar itulah, Riko pun sampai ngompol di pagi harinya. Riko kemudian cerita tentang monster yang semalam dia lihat. Dia yakin kalau monster itu tuh bukan dari dunia Abyss ini. Ozen yang tahu mereka lagi ngobrolin tentang makhluk itu pun akhirnya ngajak ke ruangannya. Katanya dia mau nunjukin sesuatu. Riko kemudian nanyain ke Ozen, di mana si Ozen ini pas itu nemuin peluit emaknya plus dokumen tersegelnya. Ozen jawab, dia nemu di kuburannya Liza yang ada di lapisan 4. Riko yang ngedenger itu kaget dan gak percaya karena berarti perjuangannya buat turun ke sini bakalan sia-sia kalau sampai bener emaknya udah beneran mati. Nah, gimana kelanjutannya? Kita bakalan lanjutin di part kedua. Thank you.